Orang miskin bukan cuma karena nggak punya uang, tapi karena kebiasaannya yang bikin uang nggak pernah mau tinggal lama. Lu sadar nggak sih? Banyak orang yang kerja tiap hari, gajian tiap bulan, tapi tetap aja rasanya kayak nggak pernah cukup. Uang cuma numpang lewat. Baru dapet, udah habis. Bukan karena gaji lo kecil doang, tapi seringkali karena kebiasaan lo sendiri yang bikin keuangan lo bocor kayak ember bolong. Di video ini, gue bakal kupas tuntas kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar bikin lo miskin. Gue bagi jadi 5 segmen biar lo gampang cerna, dan siapa tahu, abis nonton ini lo bisa evaluasi diri dan mulai ubah cara main lo sama uang. Jangan skip, karena di segmen terakhir gue juga bakal kasih fakta menarik soal kenapa kebiasaan keuangan lebih penting daripada jumlah gaji. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan share video ini kalau lo nggak mau ketinggalan konten daging buat ngimprove diri lo dan bangun personal branding lo. Lo pernah dengar pepatah, gaya boleh sederhana, asal saldo yang luar biasa? Masalahnya, kebanyakan orang kebalik. Gaya lebih penting daripada isi dompet. Gue yakin lo sering lihat orang yang baru gajian, langsung update barang baru. Entah itu sepatu edisi terbaru, HP paling kekinian, atau nongkrong di kafe yang lagi viral. Tujuannya? Sederhana, biar kelihatan keren, biar nggak ketinggalan tren, biar dianggap wah sama circle pertemanan. Tapi coba deh, lo jujur ke diri sendiri. Apa semua itu beneran lo butuhin? Atau cuma lo pengen kelihatan punya? Ini salah satu kebiasaan keuangan paling beracun yang tanpa sadar bikin lo miskin. Karena gini, setiap kali lo maksa hidup di atas kemampuan, lo sebenarnya lagi ngegali lubang sendiri. Uang yang seharusnya bisa jadi tabungan, dana darurat, atau investasi jangka panjang, malah lo abisin buat sesuatu yang nilainya hilang dalam sekejap. Coba bayangin, lo beli HP baru, padahal HP lama masih jalan dengan baik. Cuman karena lo malu dibilang ketinggalan zaman. Padahal kenyataannya, HP baru itu nggak bikin hidup lo lebih bahagia, cuma bikin lo punya cicilan baru. Kalau lo terus main di level itu, duit lo bakal selalu habis sebelum waktunya. Lo ngerasa kerja tiap hari, tapi hasilnya cuma numpang lewat di rekening. Bahkan sering banget orang bilang, gaji gua kecil makanya susah nabung. Padahal masalah utamanya bukan di gajinya, tapi di kebiasaannya. Bayangin kalau setiap bulan gaji lo 5 juta, tapi lo maksa gaya hidup kayak gaji lo 10 juta. Setiap kali nongkrong lo keluarin ratusan ribu, beli barang yang lo nggak butuh, semua demi gengsi. Akhirnya gaji lo selalu habis, lo nggak punya tabungan, dan kalau ada masalah darurat, lo kelimpungan. Satu hal yang harus lo ingat, orang nggak peduli sama seberapa mahal baju lo, sepatu lo, atau kafe yang lo datengin. Orang lain cuma peduli sebentar, habis itu lupa. Yang repot justru lo sendiri, karena lo harus nanggung beban keuangan dari keputusan-keputusan nggak penting itu. Dan faktanya, gaya hidup itu nggak pernah ada puasnya. Hari ini lo bisa beli sepatu 1 juta, besok lo pengen yang 2 juta. Lo beli HP harga 5 juta, muncul versi baru harga 10 juta, lo langsung ngiler. Semakin lo kejar gengsi, semakin lo jauh dari tujuan finansial yang sebenarnya penting. Hidup lebih besar dari dompet itu ibarat lo maksa naik perahu kecil, tapi bawa muatan yang terlalu berat. Awalnya mungkin kelihatan keren, tapi lama-lama perahunya oleng dan tenggelam. Jadi kalau lo ngerasa duit selalu nggak cukup, coba cek dulu. Jangan-jangan bukan karena gaji lo kecil, tapi karena lo terlalu sibuk ngejar gaya yang sebenarnya nggak penting. Karena ingat, gaya hidup itu pilihan, tapi miskin karena gaya hidup, itu konsekuensi. Di segmen sebelumnya gue bilang, banyak orang gajinya habis bukan karena kecil, tapi karena bocor buat gaya hidup. Nah masalahnya makin parah kalau lo juga nggak punya catatan keuangan. Lo sadar nggak sih, berapa kali lo bilang ke diri sendiri, aduh kok duit udah habis aja, padahal baru gajian? Nah itu tanda lo nggak tahu kemana larinya duit lo. Lo kerja keras tiap hari, gaji masuk, tapi entah gimana hilang tanpa jejak. Uang lo ibarat masuk ke ember bocor. Lo terus-terusan ngisi, tapi airnya hilang karena lo nggak nutup lubangnya. Tanpa catatan, lo jalan dalam gelap. Lo kira semua aman, padahal tiap langkah lo bikin lo makin jatuh ke jurang keuangan. Lo merasa aman karena ada saldo, padahal saldo itu sebenarnya udah tergerus sama hal-hal kecil yang lo anggap sepele. Contoh nyata, lo sering mikir, cuma 20.000 buat kopi. Lusa,
Ah, cuma 15.000 ongkir, nggak seberapa. Tapi coba lo totalin dalam sebulan. Bisa jadi pengeluaran kecil itu nilainya ratusan ribu, bahkan jutaan. Dan karena lo nggak nyatet, lo ngerasa semua itu hilang gitu aja. Punya catatan keuangan itu ibarat lo punya peta. Kalau lo punya peta, lo tahu arah, lo tahu tujuan, lo tahu jalannya. Tanpa peta, lo jalan asal, muter-muter, nyasar, dan ujungnya capek sendiri. Banyak orang merasa udah hemat, padahal sebenarnya enggak. Mereka cuma nggak sadar aja. Kalau lo bikin catatan, baru kelihatan jelas kebocoran duit lo. Mungkin 30% gaji lo hilang buat nongkrong, 10% buat langganan aplikasi yang sebenarnya jarang lo pakai. Kalau lo nggak catat, itu semua bakal kelihatan samar. Fakta menarik, riset dari National Endowment for Financial Education bilang, 70% orang yang bikin catatan keuangan merasa hidupnya lebih terkendali dan jauh lebih tenang secara mental. Kenapa? Karena mereka nggak lagi nebak-nebak, tapi tahu persis kemana duitnya pergi. Masalahnya, banyak orang males catat karena merasa ribet. Padahal sekarang udah gampang banget. Lo bisa pakai aplikasi keuangan gratis. Atau kalau lo nggak mau ribet, catat aja di notes HP atau di buku kecil. Yang penting ada jejak. Coba lo bayangin dua orang dengan gaji sama. Misalnya 5 juta. Yang satu nggak pernah catat, tiap bulan duitnya hilang tanpa jejak. Akhir bulan saldo kosong, stres, dan nyalahin nasib. Sementara yang satunya rajin catat. Dia tahu tiap bulan harus sisihin 20% buat tabungan, 10% buat dana darurat, dan sisanya buat kebutuhan. Hasilnya, dalam setahun dia bisa punya tabungan puluhan juta, sementara yang nggak nyatet masih gitu-gitu aja. Bedanya simple, kesadaran. Lo cuma butuh konsisten. Awalnya emang kerasa ribet, tapi lama-lama lo bakal ngerasa aman. Karena tiap kali lo lihat catatan, lo punya kendali. Lo bisa ngomong ke diri lo, oke, bulan depan harus dikurangin jajannya. Catatan keuangan bikin lo berhenti nyalahin gaji. Karena lo sadar, bukan gaji lo yang kecil, tapi pengeluaran lo yang enggak jelas. Jadi kalau lo pengen berhenti dari lingkaran miskin karena kebiasaan, mulailah dengan hal sesimpel ini. Catat semua pemasukan dan pengeluaran lo. Karena dari catatan kecil itu, lo bisa nemuin kontrol besar atas hidup lo. Di segmen sebelumnya, kita udah bahas pentingnya catatan keuangan. Nah, catatan itu bukan cuma biar lo tahu kemana duit pergi, tapi juga biar lo bisa siapin pos-pos penting. Salah satunya yang sering diabaikan orang adalah dana darurat. Hidup itu unpredictable banget. Lo bisa aja sehat hari ini, tapi besok tiba-tiba sakit dan butuh biaya rumah sakit. Motor lo bisa aja lancar sekarang, tapi tiba-tiba mogok dan butuh servis besar. Bahkan yang paling bikin kaget, lo bisa tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Pertanyaannya, kalau itu kejadian, lo siap nggak? Kalau lo nggak punya dana darurat, lo pasti panik. Dan ujung-ujungnya, lo lari ke pilihan tercepat, ngutang. Awalnya mungkin kecil, tapi kalau kebiasaan ini kebawa, lo bakal terjebak di lingkaran utang yang makin lama makin susah keluar. Dana darurat itu ibarat payung. Lo nggak selalu pakai, tapi begitu hujan deras datang, lo bakal nyesel banget kalau nggak punya. Bedanya sama payung beneran, dana darurat bisa jadi penyelamat hidup lo. Karena masalah keuangan seringkali bikin hidup yang tadinya udah berat jadi makin berat. Standar umumnya, lo butuh dana darurat sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Misalnya pengeluaran bulanan lo 3 juta, berarti idealnya lo punya tabungan darurat sekitar 9-18 juta. Emang kedengarannya gede, tapi ingat, lo nggak harus ngumpulin dalam sehari. Lo bisa cicil pelan-pelan. Sisihin 5-10% dari penghasilan lo tiap bulan, taruh di rekening khusus yang gampang diakses. Lama-lama bakal kekumpul juga. Bayangin kalau lo punya dana darurat. Begitu ada kejadian tak terduga, lo nggak panik. Lo tinggal pakai tabungan itu. Hidup lo tetap tenang, pikiran lo nggak terlalu stres, dan lo nggak harus jadi budak cicilan karena utang darurat. Beda jauh sama orang yang cuek. Begitu ada masalah kecil aja, misalnya ban motor bocor, atau anak sakit, langsung kelimpungan. Dan biasanya, dari masalah kecil kayak gitu, efeknya bisa melebar kemana-mana, karena lo nggak siap secara finansial. Lo mau tahu bedanya orang yang siap sama yang enggak? Yang siap punya kendali atas hidupnya. Yang enggak siap, hidupnya dikendalikan keadaan. Jadi, jangan nunggu sampai lo kepepet baru mikir.
Karena masalah darurat itu nggak pakai permisi. Dia datang kapan aja, bahkan di saat lo lagi merasa aman-aman aja. Ingat, orang miskin bukan cuma karena nggak punya penghasilan, tapi juga karena nggak siap menghadapi kejutan hidup. Dan cara paling simpel buat siap adalah punya dana darurat. Di segmen sebelumnya gue bahas dana darurat. Nah masalahnya, karena banyak orang nggak punya dana darurat, pilihan paling gampang yang mereka ambil adalah utang. Dan ini jebakan paling sering bikin orang jatuh miskin. Sekarang coba lo lihat tren yang ada. Pinjol, pay later, kartu kredit, semuanya kelihatan manis banget. Tinggal klik, barang idaman langsung ada di tangan. Lo nggak perlu nunggu nabung, nggak perlu mikir panjang, tinggal cicil aja dulu. Kedengarannya simple, tapi sebenarnya itu pintu masuk ke masalah besar. Gue bukan bilang semua utang itu jelek. Kalau lo ambil utang buat sesuatu yang produktif, kayak modal usaha, itu beda cerita. Tapi kalau lo ngutang cuma buat gaya hidup, buat barang-barang konsumtif, itu sama aja kayak lo ngejual kebebasan lo sendiri. Coba lo bayangin, lo ngutang cuma buat beli HP baru padahal HP lama masih bagus. Atau lo pakai pay later buat belanja baju, biar kelihatan keren di tongkrongan. Barangnya mungkin bikin lo senang sebentar, tapi cicilannya bikin lo kepikiran berbulan-bulan. Hidup dengan cicilan itu berat, men. Karena setiap kali lo gajian, uang lo nggak lagi jadi milik lo. Duit lo udah ditandai buat nutup cicilan. Jadi sebenarnya lo kerja bukan buat diri lo, tapi buat bayarin gaya hidup lo di masa lalu. Lo jadi budak cicilan yang lo buat sendiri. Dan lo tahu apa yang bikin utang itu bahaya? Rasanya nagih. Sekali lo nyobain gampangnya beli pakai pay later, lo jadi ketagihan. Awalnya kecil, cuma 200.000. Lama-lama jadi 2 juta, terus 5 juta. Dan tahu-tahu lo udah tenggelam dalam cicilan yang numpuk. Gua tahu ada yang mikir, ya udahlah, yang penting masih bisa bayar cicilan tiap bulan. Tapi itu cuma nunda masalah. Karena semakin banyak utang yang lo kumpulin, ruang gerak lo makin sempit. Kalau tiba-tiba ada kejadian darurat, lo bakal kepepet banget. Utang lo numpuk, tabungan gak ada, dana darurat nihil. Itulah kombinasi yang bikin orang jatuh miskin. Bandingin sama orang yang hati-hati sama utang. Dia nggak gampang tergoda promo cicilan 0%. Dia lebih milih nunda beli barang sampai benar-benar mampu. Emang kelihatannya lebih lambat, tapi hidupnya lebih tenang. Dia nggak harus mikir tiap bulan, cicilan ini udah kebayar belum ya? Jadi ingat, utang itu kayak pisau. Bisa berguna kalau dipakai dengan benar, tapi bisa melukai kalau lo asal pakai. Kalau lo gampang banget klik pay later atau kartu kredit cuma buat hal nggak penting, lo sebenarnya lagi nyiapin bom waktu buat keuangan lo sendiri. Di segmen sebelumnya, kita udah bahas gimana gampangnya orang terjebak utang. Nah, ada satu lagi kebiasaan yang nggak kalah berbahaya. Malas investasi dan cuma ngandelin satu sumber penghasilan. Lo sadar nggak, kenapa orang kaya makin kaya? Jawabannya simple, bukan cuma karena gaji mereka gede, tapi karena mereka bisa bikin duitnya kerja buat mereka. Duit mereka nggak diem di tabungan doang, tapi muter lewat investasi. Jadi meski mereka tidur, ada aliran pemasukan yang tetap jalan. Sebaliknya, banyak orang terjebak di mindset lama. Kerja, dapat gaji, habisin, ulang lagi bulan depan. Begitu terus sampai pensiun. Lu nggak akan pernah naik kelas kalau cuma ngandelin pola kayak gini. Masalahnya, banyak orang malas belajar investasi. Alasannya klasik banget. Ribet lah, takut rugi, atau gaji gua kecil, mana bisa investasi. Padahal justru kalau gaji lo kecil, investasi itu penting banget. Karena investasi ibarat mesin kecil yang pelan-pelan bantu lo tumbuh. Mungkin awalnya hasilnya kecil, tapi seiring waktu, efeknya bisa gede banget. Lo tahu nggak istilah compound interest alias bunga berbunga? Albert Einstein aja bilang itu keajaiban dunia ke-8. Misalnya lo nabung investasi 500.000 rupiah tiap bulan. Kedengarannya kecil kan? Tapi kalau lo konsisten dan taruh di instrumen yang returnnya 10% per tahun, dalam 10 tahun lo bisa punya ratusan juta. Selain itu, yang nggak kalah penting, jangan cuma ngandelin satu sumber penghasilan. Lo pikir gaji bulanan itu aman? Salah besar. Begitu lo kehilangan kerjaan, lo langsung kehilangan sumber hidup lo. Tamat. Makanya, lo harus mulai mikirin gimana caranya punya penghasilan sampingan. Bukan berarti lo harus langsung bikin bisnis besar. Bisa aja dari skill lo. Kalau lo jago desain, coba ambil project freelance. Kalau lo suka masak,
bisa mulai jualan kecil-kecilan. Fakta menarik, Forbes pernah nulis, orang kaya rata-rata punya 7 sumber penghasilan. Beda banget sama kebanyakan orang yang cuma ngandelin satu. Itu kenapa kalau satu pintu rezeki mereka ketutup, masih ada 6 pintu lain yang buka. Sedangkan kalau lu cuma punya satu, sekali ketutup, lu langsung kejebak. Dan ingat, investasi itu bukan soal seberapa gede uang yang lu punya, tapi soal kebiasaan. Kalau lu nunggu kaya dulu baru mau investasi, lu nggak akan mulai start sama sekali. Justru lu harus mulai dari kecil, biar nanti efeknya kerasa gede. Jadi kalau lu nggak mau miskin seumur hidup, jangan malas investasi, dan jangan cuma andelin satu sumber income. Karena di dunia yang serba nggak pasti kayak sekarang, punya banyak aliran penghasilan itu bukan lagi pilihan, itu kebutuhan. Nah, jadi itulah 5 kebiasaan keuangan yang sering bikin orang miskin. Pertama, hidup lebih besar dari dompet. Kedua, nggak punya catatan keuangan. Ketiga, nggak punya dana darurat. Keempat, terlalu gampang ambil utang. Dan yang kelima, malas investasi and cuman andelin satu sumber penghasilan. Ingat, miskin itu bukan cuma soal berapa gaji lo, tapi soal gimana lo ngatur kebiasaan keuangan lo. Jangan tunggu sampai lo kepepet baru sadar. Mulai ubah pelan-pelan dari sekarang. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo kebuka matanya, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak orang yang sadar dan bisa belajar bareng. Tulis juga di kolom komentar, kebiasaan keuangan apa yang paling sering bikin lo nyesel. Karena ingat, uang bukan cuma soal angka, tapi soal cara lo ngejalanin hidup. Sampai ketemu di video selanjutnya.